wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, terutama kepada Bu Emi atas waktu yang diberikan dan teman-teman semua yang sudi untuk meluangkan waktu istirahatnya untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah maupun di kelas, terutama tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang kebetulan saya juga baru belajar, jadi kita nanti sama-sama belajar, tidak bermaksud menggurui atau bagaimana, hanya berbagi praktik yang sudah pernah saya lakukan. Saya juga masih amat sangat junior sekali daripada panjenengan semua. Jadi kita saling sharing, saling berbagi. Kemudian nanti barangkali saya ada masukan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, barangkali ada yang masih belum kenal dengan saya. Perkenalkan, mohon maaf Bapak, jadi ini tertutup. Bagaimana cara menutupnya? Sudah begini saja. Saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Andika Pandu Prihatini Tias, calon guru penggerak dari SDN Warung Bawang 1. Kebetulan saya di angkatan 9. Saya perkenalkan dahulu fasilitator yang selalu membersamai saya dan Bapak pengajar praktik yang selalu membimbing saya. Tidak lupa juga Bapak Ibu semuanya yang selalu membantu saya jika saya ada tugas. Filosofi Gajah Dewantoro ini sampai sekarang masih tetap digunakan, yaitu sebagai logo dari Kemendikbud, yaitu 3 filosofi Gajah Dewantoro, yaitu Ingaso Suntulodo yang di depan selalu memberikan contoh, Ingmatio Mangunkarso di tengah selalu membangun semangat, dan Tukuri Handayani kita yang di belakang selalu memberikan dorongan kepada anak didik kita supaya lebih maju dan lebih maju lagi. Ngapunten saya pakai video, kalau pakai PPT nanti videonya tidak berputar. Kemudian konsep inti dari disiplin positif di sini adalah perubahan paradigma, yaitu awalnya mungkin kita di awal kita tahunya itu menuntut siswa kita, menuntut bagaimana nilai mereka harus sesuai dengan KKM yang kita inginkan atau KKM yang ada di sekolah. Namun dengan adanya salah satunya pembelajaran yang saya ketahui dari pendidikan guru penggerak ini adalah kita menuntun anak kita itu dengan bagaimanapun mereka, dengan baik buruknya, kurang lebihnya, kita tetap menuntut mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam adalah kodrat yang sudah dibawa mulai dari semenjak mereka lahir. Jadi seperti ada pepatah, murid itu kertas kosong. Sebenarnya bukan kertas kosong Ibu, tapi sudah ada bawaannya sejak mereka lahir atau di dalam. Jadi tinggal kita bagaimana membimbingnya menjadi lebih baik lagi. Jadi perubahan paradigmanya seperti itu. Kemudian disiplin positif, nanti akan ada nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Yang ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti ini adalah salah satu nilai kebajikan yang kita tanamkan pada anak didik kita sekarang ini adalah tentang profil pelajar Pancasila, yaitu bagaimana kita membimbing mereka, menuntun mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita ulang-ulang, kita nyanyikan,
supaya sesuai dengan nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan ini adalah profil pelajar Pancasila seperti ini. Bagaimana mereka selalu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah mereka tetap berkebinekaan, tetap mewarisi darah Nusantara kita, tetap dengan NKRI-nya, tapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk belajar tentang bagaimana globalisasi sekarang ini. Tidak menutup kemungkinan dengan budaya lain yang masuk ke negara kita, tapi dengan disaring, tidak ujuk-ujuk semuanya diikuti seperti itu. Kemudian bergotong royong. Nah, anak sekarang ini mungkin berkurang atau mungkin berkurang atau barangkali nilai gotong royongnya ini sama sekali tidak ada, Ibu ya. Ada temannya yang kesusahan membawa apa gitu, dibiarkan atau ketawa saja, mungkin seperti itu. Ini kita pelan-pelan memberi contoh seperti itu ya, bukan menunjuknya. Kreatif di sini anak kita di kelas saja, kalau mereka tidak ditunjuk, mereka pasti tidak akan angkat tangan. Di kelas saja, jika mereka tidak mau atau ditunjuk bagaimana, mereka akan diam saja. Sebenarnya mereka bisa, cuman kadang-kadang aku izin Bu, aku kok salah Bu. Terus untuk apa? Padahal kita tidak akan menghukumnya atau kita tidak akan memarahinya seperti itu. Kemudian kreatif, mandiri, bernalar kritis. Ini kita yang akan memupuknya bernalar kritis bagaimana mereka bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Mereka bebas, Bu, saya belajarnya seperti ini, saya tidak ingin seperti itu. Ada kejadian teman saya kemarin bercerita, dia mengerjakan soal matematika berbeda dengan cara gurunya. Seperti itu. Sama gurunya, caranya Bu Guru duduk ini, garapan mana di luar, padahal jawabannya sama. Ya, seperti itu. Mungkin karena dia takut dengan Bu Gurunya, jadi dia tidak berani berkomentar, Bu. Tapi cara saya benar, Bu. Tapi karena dia mungkin nurut dengan gurunya, jadi tetap mengerjakan lagi dengan cara gurunya dan di luar kelas. Itu sikap yang mungkin lambat laun harus kita hilangkan. Seperti itu, bagaimanapun anak didik kita melakukan cara pembelajarannya, asalkan itu menuju suatu keberhasilan mereka, kita harus tetap menuntunnya, mengikutinya. Yang terakhir adalah mandiri. Salah satunya adalah anak didik kita sekarang apa-apa masih tetap disiapkan oleh orang tuanya, masih kurang mandiri, masih sikap mandirinya masih amat sangat kurang sekali, karena mereka masih dijuju, mungkin seperti ya, dijuju dengan orang tuanya. Jadi sikap mandiri ini masih amat sangat kurang sekali. Tiga motivasi dari perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk mereka menghargai dirinya sendiri. Unsur ekstrinsipnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ekstrinsiknya di sini adalah anak didik kita masih memakai dua yang dari atas, nomor 1 dan 2. Kenapa mereka melakukan pekerjaan atau mengerjakan PR untuk menghindari hukuman? Kenapa mereka mengerjakan sesuatu? Oh, aku oleh lem guruku. Seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Tapi nilai yang ingin kita terapkan adalah nilai yang dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Dalam hal ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga adalah teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini adalah tidak terencana. Misalkan kita tiba-tiba ada teman yang ada anak didik kita yang bersalah seperti itu. Ayo, kamu tidak mengikuti upacara hormat bendera. Itu hukuman, Bu. Spontan. Kemudian yang konsekuensinya itu terencana. Kemudian kalau restitusi
adalah bagaimana kita berdiskusi, berkolaborasi tanpa dari kita yang mencari solusinya, tapi siswa kita sendiri yang mencari solusinya. Dia misalkan dia yang membuat salah, dia sendiri yang harus mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Saya agak percepat. Ini adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari kata disiplin. Di sini adalah cara menerapkan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa adanya imbalan penghargaan. Jadi maksudnya anak itu muncul jiwa disiplinnya sudah dari intrinsiknya, sudah dari dalam jiwanya sendiri. Tidak terpengaruh, kok aku lagi gak garap, nanti saya akan mendapatkan hukuman. Kalau saya tidak mengerjakan, nanti saya akan mendapatkan nilai yang jelek. Bukan hukuman atau konsekuensi seperti itu, tapi sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, kesadarannya sendiri bahwa saya mengerjakan tugas saya, PR saya, itu sudah merupakan keharusan atau kewajiban dan kebutuhan saya, seperti itu. Ini adalah beberapa nilai kebajikan. Di antaranya tadi yang sering kita pakai adalah profil pelajar Pancasila. Kenapa saya tidak memakai yang lain? Karena kita terutama di SD kita memakai profil pelajar Pancasila ini yang sering setiap hari kita dengungkan kepada anak-anak. Posisi seorang guru, posisi kontrol seorang guru ada 5. Sebentar saya agak percepat. Yaitu sebagai yang pertama adalah sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ngapunten Ibu, sebenarnya saya memakai PPT tapi videonya nanti takut saya tidak bisa jalan. Saya pakai PPT aja kalau begitu sebentar. Betul. Iku kok mau nggen kok betul. Buat dari Canva aja Budika langsung. Buka sama dari Canva. Sama belum download buka dari Canva aja. Kula Canva. Nah, sama wis buka. Terima kasih masukannya Bu Arya. Timbangnya. Seperti ini disiplin positif yang saya kerjakan tadi. Kemudian yang salah satu disiplin positif yang sudah saya kerjakan adalah tentang keyakinan kelas. Sebenarnya kita sudah sering kali atau sudah membuat saat kita awal kenaikan kelas di kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas, atau mungkin dulu kalau kita buatnya itu kesepakatan kelas seperti itu. Tapi sekarang kita buat keyakinan. Kita bersepakat dulu dengan anak-anak, dengan warga kelas kita seperti itu, kemudian kita buat keyakinan bersama setelah adanya kesepakatan tersebut. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersirat lepas adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas ini
kita tidak membeda-bedakan. Murid kita mana yang pandai, murid kita yang mana yang kurang, kita sama sekali tidak membedakan. Berikut adalah keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan ada di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Satu-satunya adalah pembuatan keyakinan kelas yang akan kami buat di kelas kami. Tujuan pembuatan keyakinan kelas ini adalah kerjasama yang baik antara guru dan murid untuk membangun budaya yang positif di sekolah, terutama diawali yang ada di dalam kelas. Kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, hari ini seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita akan membuat kesepakatan kelas kita. Apa itu kesepakatan kelas? Apa kemarin? Kesepakatan yang kita buat bersama-sama yang harus kita patuhi. Bu, apakah selama ini tidak ada kesepakatan kelas? Ada. Apakah sudah banyak yang melaksanakan? Banyak yang sudah melaksanakan atau banyak yang sudah melanggar? Banyak yang sudah melanggar. Oke, mungkin dulu kamu membuatnya tidak dari hati. Sekarang kita mau membuatnya dari hati kalian sendiri. Apa yang ingin kalian yakini di kelas ini? Kalau sudah diyakini, kalian harus mematuhi. Kalian harus mentaati. Kalian harus Jalani. menjalani. Satu lagi, kalian harus melaksanakan. Oke, kita mulai. Jika akan membagikan kertas post-it ini pada masing-masing kalian, tuliskan pada kertas post-it ini yang warna-warni ini ya, apa keyakinan atau kesepakatan yang ingin kalian tuangkan. Nanti tempelkan satu kertas post-it ini pada papan yang sudah kita sediakan di depan. Di dalam kotak ini cukup untuk 26 anak. Jelas? Tuliskan di sini apa inspirasi kalian untuk kebaikan kelas kita tercinta ini. Oke? Oke. Semangat? Semangat. Kita bagikan. Agak saya percepat ya Bu videonya saat anak-anak mengumpulkan kertas post-it di atas di depan. Mau yang dicoba? Jangan kebalik ya, yang di belakang itu kan ada lemnya. Sebelah kan bisa. Sekarang buat keyakinan yang akan kalian buat untuk kelas kita, buat dengan inspirasi kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri yang sudah nanti tunggu sebentar kita tempelkan satu persatu. Oke? Oke? Silakan dituliskan. Berikut adalah kegiatan saat anak-anak menuliskan keyakinan kelasnya yang sesuai dengan inisiatif ataupun isi hati dari mereka sendiri. Baik ya, tempelkan dalam papan keyakinan kelas kita. Nanti kita akan bahas bersama mana yang sesuai dengan kelompok kita berdasarkan kesepakatan kita bersama. Oke? Halo. Ini semangatku.
sinyalnya, sinyal. Sama pakai apa kantor tambah? Pakai kantor. Ditempelkan di depan. Yuk, orang ya. Kalau nempelkan yang rapat ya. Kelasku yo. Ada Sorry. backsoundnya dengan kelas Ngebuarda dengan tepuk anti bullyingnya. Sorry. Karo rek aku kira gak koordinasi. Klaimnya kan melebar. Sampai 26 anak saya percepat untuk mempersingkat waktunya. Sudah dapat kertas pelangi kalian Sudah semua. dapat kertas posnya 26 anak sudah tertempel. Membacanya satu-satu kemudian kita sortir. Mana yang sama, mana yang tidak ya. Keyakinan, tertib di dalam kelas. Oke, datang tepat waktu. Oke. Kemudian berbicara dengan sopan. Izin jika ingin keluar kelas. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi bagaimana keyakinan kelas ini dibuat adalah kalau dulu kita buat kesepakatan kelasnya ada kata-kata jangan seperti itu ya. Jangan terlambat datang ke sekolah. Kita ganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Jadi kalau dulu jangan datang terlambat kita ganti dengan datang tepat waktu. Seperti itu. Jangan lari di dalam kelas. Lebih baik kalian berjalan. Seperti itu. Jadi kata negatifnya itu sedikit-sedikit kita hilangkan. Seperti itu. Tak sendirikan. Oke, berbicara dengan sopan. Ini. Kemudian yang ini. Persingkat. Begitulah akhir dari keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5C. Jadi dari 26 anak ini dengan beberapa kata yang sama, akhirnya kami mendapatkan 10 kata positif yang dapat dipakai untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya diyakini untuk dilaksanakan bersama. Lain kali harus dia tidak panik saja berarti harus dibantu. Oke, good. Sekarang saling menghargai lagi. Oke, tak tempelkan sini saling menghargai. Berbicara dengan baik dan sopan. Oke, wah, ini berbicara baik dan sopan. Oke. Memakai baju sesuai jadwal. Memakai seragam ya. Oke. Ini guru nih kadang nek lalu. Membawa jadwal dan memberi salam pada guru. Terima kasih. Itu adalah salah satu praktik baik yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Jadi kesepakatan yang kami buat akhirnya salah satunya adalah membuat anak-anak senang dengan apa yang mereka tuliskan di kertas post-it tadi. Jadi mereka jadi membuat kesepakatan kelasnya mereka sendiri dan akan diyakini insya Allah dijalani dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya akan kembali ke diseminasi saya tadi. Kemudian saya ada di saya akan membahas ini sebentar saja. Sebentar kita. Ini 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut panjenengan semua, kita sekarang ada di posisi yang mana? Barangkali ada yang mau membantu saya. Kita sekarang ada di posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Di manajer. Ada yang masih di penghukum atau pembuat rasa bersalah? Mungkin kadang-kadang kita tidak terasa masih di posisi seperti itu. Padahal maksudnya baik ya, seperti itu Ibu ya. Oke. Misalkan ini posisi kontrolnya. Hormat pada bendera selama 1
jam itu posisi kontrolnya kita masih sebagai penghukum, Ibu. Berapa kali Ibu Bapak berapa kali Bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan Ibu Bapak? Ngomongnya nggak kasar, tapi jelek gitu ya. Jadi merasa bersalah seperti itu anak kita. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Sekali ini saja, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sambil dirangkul seperti itu sebagai teman. Cuman kadang-kadang kalau kita sebagai teman, kadang-kadang siswa kita lama gitu ya bahasanya. Alah gak popo, kok guruku paling ya nyepuro. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya kalau sebagai teman. Kemudian, ya Ibu. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini. Jadi sikap posisi kontrol guru yang kita inginkan bersama adalah sebagai manajer. Jadi siswa dan gurunya ini berkolaborasi, tidak hanya menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi mencari solusi bersama. Dan jika bisa solusinya adalah dari siswa kita. Seperti itu, Ibu. Posisi apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Posisi apa kita ini, Bu? Membuat rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Siap. Ayolah, ini untuk ibu ya. Teman. Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan. Bagaimana Ibu? Sebagai pemantau, sebagai pemantau. Jadi sudah ada konsekuensinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, mohon maaf sedikit lagi, adalah tentang segitiga restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Atau barangkali ada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan antara guru dan muridnya, bahkan juga dilakukan oleh orang tua kita. Jadi bukan hanya guru saja, tapi orang tua kita atau orang tua siswa kita itu juga bisa melakukan segitiga restitusi di rumahnya. Jadi saling kontrol antara guru dan orang tua. Apa saja segitiga restitusi yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana contoh menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya adalah ada kalimat, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukannya. Itu termasuk dalam salah satu menstabilkan, biar anak tenang dulu. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi itu untuk memvalidasinya. Setelah tadi menanyakan kenapa, kita meyakinkan pada anak didik kita. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita menyelesaikan masalah anak didik kita harus terselesaikan atau ada solusinya dari anak didik kita sendiri. Contohnya adalah apa keyakinan kelas kita. Jika kesalahan yang dibuat adalah salah satunya ada di dalam salah satu keyakinan kelas, kita bisa menanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Seperti itu. Jagoannya. Saya kembali lagi ke kamu bersedia untuk kesalahan ini. Maksudnya apa ya? Jabutan, tak ganti tak iku. Mari mati dia.
Oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sebenarnya? Demikianlah dua segitiga restitusi yang sudah saya praktikkan pada dua siswa saya, dan alhamdulillahnya mereka membuat kesepakatannya atau keyakinannya atau solusi yang mereka buat adalah dari diri mereka sendiri. Saya hanya berusaha menuntunnya, mereka memperbaiki kesalahannya dengan bagaimana. Demikianlah ada presentasi dari saya tentang budaya positif, kemudian tentang praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas saya. Semoga bermanfaat, tidak ada maksud untuk menggurui. Mungkin panjenengan semua sudah sering melakukannya di kelas panjenengan, mungkin metodenya yang berbeda, tapi ini adalah salah satu pembelajaran yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih, walaupun tidak diperhatikan tidak apa-apa. Terima kasih Pak Abdus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Kurniawati. Saya Kepala Sekolah SDN Warungdowo 1. Kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi dari Bu Andika terkait budaya positif yang dilakukan di kelasnya. Saya lihat cukup bagus sekali. Dari situ saya bisa melihat bahwasanya budaya positif apabila diterapkan di kelas maupun di sekolah itu akan sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak. Bagi saya pribadi, hal itu sangat menarik, menambah pengetahuan bagi saya bahwasanya dengan adanya budaya positif, keyakinan kelas itu akan mengubah karakter siswa. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi yang dilakukan Bu Andika selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudri Keatmawati, guru SDN Warungdowo 1, telah melihat paparan dari Budika sebagai calon guru penggerak tentang praktek baik atau budaya positif. Sangat tertarik sekali dan sangat menarik sekali. Karena apa? Sebagai calon guru penggerak memang harus bisa menularkan, yaitu praktek baik, budaya positif. Dan paparan kemarin sungguh sangat jelas sekali bahwa apa yang harus kita lakukan awal, yaitu di kelas harus pertama tentang keyakinan kelas. Kalau sudah siswa-siswinya itu yakin bahwa di kelas kita sudah nyaman, sudah ada keyakinan kelas, sudah ada tata tertibnya, mereka akan merasa bahwa itu rumah mereka sendiri. Jadi paparan dari Budika itu sangat menarik sekali dan dapat dijadikan contoh bagi pendidik-pendidik di seantero dunia. Terima kasih, itu dari saya sebagai pengajar praktek di penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Pandu Prihatini Mutiara 10 dari SDN Warungdowo 1 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah.
Salah satunya adalah pembuatan keyakinan kelas yang akan kami buat di kelas kami. Tujuan pembuatan keyakinan kelas ini adalah kerjasama yang baik antara guru dan murid untuk membangun budaya yang positif di sekolah, terutama diawali yang ada di dalam kelas. Kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, hari ini seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita akan membuat kesepakatan kelas kita. Apa itu kesepakatan kelas? Apa kemarin? Kesepakatan yang kita buat bersama-sama, yang harus kita patuhi. Bu, apakah selama ini tidak ada kesepakatan kelas? Ada. Apakah sudah banyak yang melaksanakan? Banyak yang sudah melaksanakan atau banyak yang sudah melanggar? Banyak yang sudah melanggar. Oke, mungkin dulu kamu membuatnya tidak dari hati. Sekarang kita mau membuatnya dari hati kalian sendiri. Apa yang ingin kalian yakini di kelas ini? Kalau sudah diyakini, kalian harus mematuhi. Kalian harus taati. Kalian harus jalani. Satu lagi, kalian harus laksanakan. Oke, kita mulai. Oke, Budika akan membagikan kertas post-it ini pada masing-masing kalian. Tuliskan pada kertas post-it ini, yang warna-warni ini ya, apa keyakinan atau kesepakatan yang ingin kalian tuangkan. Nanti tempelkan satu kertas post-it ini pada papan yang sudah Budika sediakan di depan. Di dalam kotak ini cukup untuk 26 anak. Jelas? Jelas. Tuliskan di sini apa inspirasi kalian untuk kebaikan kelas kita tercinta ini. Oke? Oke. Semangat. Oke, sip, Budika bagikan. Putih-putih, kuning semua deh ya. Oh, yang hijau dah. Jangan kebalik ya, yang di belakang itu yang ada lemnya. Kok kamu kualik? Ya, pink. Ini nggak mau pink kayaknya. Yo, sebelahmu kan bisa. Oke, tunggu sebentar. Oke, semua sudah dapat? Sudah. Sekarang buat keyakinan yang akan kalian buat untuk kelas kita. Buat dengan inspirasi kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri. Yang sudah, nanti tunggu sebentar, kita tempelkan satu per satu. Oke? Oke, silakan dituliskan. Tiga. Apa Yuda? Tidak usah pakai nama, tidak apa-apa. Ayo, Ezar.
Oke, sudah selesai ya untuk membuat kesepakatan kita? Sudah? Oke, silakan ditempelkan di depan apa yang sudah kalian tulis di kertas post-it ini. Silakan maju satu per satu mulai dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 urut ya. Urut ya. Tempelkan dalam kotak keyakinan kelas kita. Nanti kita akan bahas bersama mana yang sesuai dengan kelompok kita berdasarkan kesepakatan kita bersama. Oke? Halo. Semangatmu. Ini semangatku. Tepuk semangat. Oke, good. Now silakan Elsa ditempelkan di depan. Yuk, urut ya. Oke, next. Selanjutnya kau nempelkan yang rapat ya. Lemnya kan melebar Srek ya. Iya. Srek. Ya. Ya sudah nggak apa-apa. Lanjut. Nggak usah gitu, nggak gitu di bawah saja. Ayo lanjut. Silakan. Ya. Kan itu tadi lemes tadi. Ya, lanjut. Agak cepat ya, yuk. Selanjutnya kurang berapa orang? Bahkan sudah? Oke, sudah semuanya menempel di depan? Kita sudah dapat kertas pelangi kalian ini ya. Sekarang kita akan mencoba untuk membacanya satu-satu, kemudian kita sortir mana yang sama, mana yang tidak ya. Keyakinan, tertib di dalam kelas. Oke, datang tepat waktu. Oke, kemudian berbicara dengan sopan. Izin jika ingin keluar kelas. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam. Saling menghargai, saling
Kemudian tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas tadi ini sudah masuk sini dulu. Kemudian yang ini, datang tepat waktu. Mana tadi datang tepat waktu? Ini datang tepat waktu. Kemudian datang tepat waktu lagi. Tak dewekkan dulu, tak dewekkan itu bahasa Indonesia ini apa ya, Rek? Tak sendirikan. Oke, berbicara dengan sopan. Ini. Kemudian yang ini, berbicara dengan apa ini? Dengan bagus. Oke, dengan bagus juga. Kemudian saling menghormati. Di sini. Betul. Datang tepat waktu. Ah, sama lagi di sini banyak yang datang tepat waktu. Melakukan piket. Piket tadi mana, Rek? Piket tak dewek nulis di sini ya. Kemudian ini berbicara sopan. Di mana berbicara sopan? Ah, ini berbicara dengan sopan. Oke. Kemudian apa ini? Berbuat sopan. Oke. Berbicara sopan lagi ada beberapa. Kemudian saat berbicara dengan guru sopan. Oke, banyak yang sopan ya. Good. Berbicara dengan sopan. Oke, sopan lagi. Good. Piket kelas dilakukan lebih awal. Mana tadi piket kelas? Mana? Ini ya, piket kelas. Oke, maaf ya, makanya soalnya 4. Datang tepat waktu. Mana tadi datang tepat waktu? Oh ini datang tepat waktu, benar. Ini. Kemudian saling menghargai. Saling menghargai lagi. Kemudian saat pagi kita menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Adakah yang setiap pagi menyiram tanaman? Ada. Siapa? Lain kali harus biar tidak panik saja berarti harus dibantu. Oke, good. Sekarang saling menghargai lagi. Oke, tak tempelkan sini saling menghargai. Berbicara dengan baik dan sopan. Ini berbicara baik dan sopan. Oke. Memakai baju sesuai jadwal. Memakai seragam ya. Oke. Kemudian yang terakhir, membawa jadwal dan memberi salam pada guru. Berbicara dengan sopan. Oke ya. Jadi kesepakatan kita rapikan ya. Apa ini? Berbicara di sini tak berbicara, meminta izin di sini meminta izin. Oke. Ini yang berbicara sopan di sini ya. Oke. Hasil dari kalian membuat keyakinan kelas adalah di sini saling menghargai saat berada di dalam kelas, saling menghargai dan menghormati. Kita bersepakat? Kita bersepakat? Sama, kita bersepakat. Kemudian melakukan piket kelas lebih awal datang. Sepakat? Piket itu 1 minggu 1 kali. Minta tolong dalam jadwal piket itu kalian saling menghargai, bukan hanya mengandalkan pada 1 orang teman saja sing piketan. Si ono Farisai jangan bohong kok cek piket di sini. Bolehkah seperti itu? Jadi harus bekerja sama. Oke, yang kedua benar ya, sudah. Setiap pagi menyirami tanaman, hanya 1 orang ini menyiram tanaman. Padahal yang nyiram hanya 1 orang anak. Jadi lain kali harus dibantu. Good. Kemudian izin saat keluar dari kelas. Ini izin saat keluar dari kelas kalian harus meminta izin. Guru siapapun yang sedang ada di dalam kelas kalian harus meminta izin. Oke. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal atau sesuai peraturan yang ada di sekolah. Ya, good. Kemudian yang ini. Yang ini yang paling banyak adalah berbicara dengan sopan santun. Berbicara dengan sopan santun ya. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang masuk akal.
Tidak masuk akal. Kata-kata yang apa? Tidak pantas, tidak sopan, atau memakai kata-kata yang positif. Itu yang harus selalu kita pakai dalam sehari-hari. Oke. Kemudian yang terakhir adalah apa? Jadwal pelajaran. Ini di sini ada jadwal pelajaran, ya. Kalian harus membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran. Oke, sekarang Budika tanya, apakah kita sudah bersepakat dengan keyakinan yang kita buat bersama ini? Sudah? Benar. Jika kita sudah bersepakat dengan kesepakatan ini, yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukannya dengan baik, dengan tulus ikhlas, tulus hati. Tidak boleh ada paksaan. Oke, kita sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 2, 2, 1. Oke, itu jobnya kalau dianggap sudah putusan itu ya. Sudah sepakat, sudah putusan, kita akan laksanakan dengan ikhlas dan mulai hari ini. Beri tepuk tangan untuk masing-masing. Terima kasih Budika Tetap untuk pembuatan keyakinan kelas kita. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sana. Nama panjang saya Medasana Smata Mediato. Saya dari kelas 5C. Keyakinan kelas yang dibuat bersama Budika kemarin sangat menyenangkan karena membuat kita saling menghargai antar sesama teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari kelas 5C. Keyakinan kelas yang dibuat Budika kemarin sangat menyenangkan untuk saling menghargai teman dan menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada dari kelas 5C. Keyakinan kelas yang dibuat kemarin bersama Budika sangat menyenangkan untuk bekerja sama dengan teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.